Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup kajian psikologi komunikasi. Kelompok kami beranggotakan Uminatul Fadilah NIM 2007016072, Cika Andarista Wijayanti NIM 2007016074, Silva Hoiruning Tias Rahmatillah NIM 2007016087, dan Muhammad Riel Gibran NIM 2007016087. Psikologi komunikasi. Pada presentasi kali ini kami membagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, pengertian dari psikologi komunikasi, 2, tujuan dan fungsi psikologi komunikasi, 3, sejarah ilmu komunikasi, 4, ruang lingkup kajian psikologi komunikasi. Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior atau perilaku dalam komunikasi. Dalam konteks komunikasi, kemampuan ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi tercapainya tujuan komunikasi, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah keselarasan penyampaian informasi atau apa yang ada dalam pikiran komunikator agar sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh komunikan. Tujuan dan fungsi psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat komunikasi dengan orang lain, baik yang bersifat interpersonal maupun kelompok. Ketika seseorang memahami dan mengerti psikologi komunikasi, saat komunikasi berlangsung antara komunikator dan komunikan, orang mampu melihat dan menganalisis gerak dan tingkah laku kedua komponen tersebut, yang berbicara dan yang mendengar. Dengan menganalisis pandangan ini, maka peran ilmu psikologi komunikasi dalam perkembangan masyarakat dan pengetahuan memanglah cukup besar. Psikologi komunikasi dapat mengetahui berbagai respon yang terjadi pada masa lalu dan memprediksi tanggapan yang terjadi pada masa mendatang. Komunikasi terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Pengalaman komunikasi menghasilkan beberapa fungsi, antara lain memahami diri sendiri dan orang lain. Jika kita ingin mengetahui tentang orang lain, maka kita akan mengetahui tentang diri kita, dan jika kita ingin mengetahui diri kita, maka kita akan belajar bagaimana orang lain mempengaruhi kita. Yang kedua, memapankan hubungan yang bermakna. Dalam membangun suatu hubungan, kita tidak dapat hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan orang lain. Dan yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Dalam interaksi antar manusia atau sesama individu, antar individu mempunyai kesempatan untuk mengaruhi orang lain. Dalam memahami manusia, dalam interaksi kita tidak hanya dapat memahami manusia dari pengalaman-pengalaman interaksi yang sepintas. Dalam diri manusia ada begitu banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Cara ilmu komunikasi. Sebagai sebuah disiplin ilmu, komunikasi berdiri sudah Perang Dunia II. Riset-riset yang dilakukan pada masa 1930 sampai 1950 banyak menyumbang bagi terbentuknya ilmu komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Riset tersebut terdiri dari kajian psikologi, politik, dan sosiologi. Namun, banyak menyinggung komunikasi. Wilbur Schramm atau Bapak Studi Komunikasi mengidentifikasi ada 4, yaitu Paul Lazarus, Kurt Lewin, Harold Laswell, dan Karl Hofland. Ruang lingkup psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia, sehingga pemahaman manusia merupakan kewajiban jika menginginkan komunikasi yang efektif dengan manusia lain. 1. Ruang lingkup psikologi komunikasi berdasarkan unsur-unsur. 2. Komunikasi intrapersonal. 3. Komunikasi interpersonal. 4. Komunikasi kelompok dan organisasi. 5. Komunikasi massa. Ruang lingkup psikologi komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang dimaksud merupakan komunikasi yang terjadi dalam tatap muka antara komunikan dan komunikator. Ini saling mempengaruhi, saling mendengarkan,
dan menyampaikan pernyataan yang merupakan cara yang paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal antara lain citra diri, citra pihak lain, lingkungan fisik, kondisi lingkungan sosial, bahasa badan. Citra diri. Citra diri di sini menentukan ekspresi dan persepsi pada orang. Citra pihak lain. Citra pihak lain menentukan cara dan kemampuan orang dalam berkomunikasi. Lingkungan fisik. Pada dasarnya, tingkah laku manusia berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, ketika kita berada di antara satu tempat ataupun tempat yang lain, karena di setiap tempat tersebut ada norma sendiri, kita harus menaati norma tersebut. Bahasa badan. Dalam sebuah lingkungan, kerja tubuh dapat ditafsirkan secara umum sebagai bahasa atau pernyataan. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempengaruhi tingkah laku dan komunikasi. Tingkah laku dan komunikasi ini mempengaruhi suasana lingkungan. Jadi kita harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan tempat di mana kita berada. Kondisi fisik dan emosional sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Apabila kita sedang sakit, kita menjadi kurang cermat dalam bertutur kata, dan juga dalam memilih kata-kata. Yang keempat, komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok. Michel Bourgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau bahkan lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, dan pemecahan masalah yang mana anggotanya ini dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dan yang kedua, organisasi. Pembahasan mengenai komunikasi dalam organisasi dalam bentuk arah arus informasinya ini sangat penting. Dan yang kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses melalui mana komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan dan cara terus menerus dan secara luas sehingga menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat memengaruhi khalayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Unity of Science. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa surah mengenai pentingnya komunikasi. Terdapat dalam 3 surah. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, wahai manusia, sungguh kami menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Surah An-Nisa ayat 63 yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada perkataan yang membekas pada jiwanya. Jadi di sini kita harus berkomunikasi secara baik dan juga bertutur kata secara baik. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana dia ditinggalkan dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, dari ayat-ayat tersebut
Bila dilihat dari perspektif psikologi komunikasi, termasuk pada komunikasi intrapersonal dengan proses berpikir. Karena berpikir melibatkan semua proses sensasi, persepsi, dan juga memori. Yang mana proses ini semuanya saling berkaitan. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas. Nah, pada surah-surah inilah Allah memerintahkan manusia untuk memerhatikan dan memikirkan semua ciptaannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman telah menyimak materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.